punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun berada. Melanjutkan kembali kebersamaan kita di Nusantara Siang. Saya Richard Ferdinand menemani kita dari sekarang jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Dan mengawali jumpa kita di part 2 siang ini, kita seperti biasa akan menghadirkan obrolan UMKM. Dan saya udah bersama dengan salah satu narasumber kami, udah hadir di studio, sahabat baik kami. Nanti sebentar kita akan membahas mengenai menggali potensi lokal dan diversifikasi olahan udang yang kekinian. Beliau adalah owner Kayara Doang Food and Drink. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Bang Ucok ya. Susah keliling-keliling cari dari Makassar nggak Bang Ucok? Ya. Keliling-keliling dia cari dari Makassar atau gampang? Gampang. Gampang ya. Dari mana ini? Dari Sudiang. Oh Sudiang. Berarti kita tetanggaan ya. Tetangga. Oke. Nah, Bang Ucok, apa namanya? Boleh cerita ini sejarah awalnya sehingga akhirnya memutuskan untuk usaha apa bergerak di bidang udang ya? Udang. Oke, mohon izin Bang Ucok boleh cerita ini sejarahnya seperti apa ini? Ya, pertamanya kita pengolahan ikan. Ya. Nah, terus kita kan kalau untuk ikan itu kan tidak semua suka ikan kan. Nah, saya paling suka ikan. Hobi saya ikan. Di udang pun begitu. Jadi kita ada varian udang, ada udang ebifurai, buger katsu. Oh, maksudnya kalau udang ebivory itu maksudnya gimana udang apa tuh? Udang dikupas, dibalut tepung, dibalut tepung roti. Iya, baru kita kan bisa disimpan di freezer untuk dipanasi nanti untuk disiapkan. Di burger pun kita dibalut tepung roti baru sebagai isiannya burger.
Udang itu. Iya. Jadi kita konsepnya tanpa pengawet, ya, tanpa penyedap rasa. Makanan sehat. Iya betul. Abang kok kepikiran dengan udang? Biasanya itu kan kalau burger itu kan kebanyakan orang maksudnya yang sudah yang sudah maksudnya yang familiar ya, yang sudah dikenal banyak orang, banyak kalangan usia. Itu kan mereka lebih suka yang isiannya kayak daging dan sayuran. Kepikiran untuk udang ini gimana cerita? Iya. Pertamanya anak-anak itu suka makan burger. Ya. Nah, semenjak dia makan setengahnya itu dagingnya dia tidak makan. Oh, nah, nanti saya bikin. Maksudnya ini dari pengapatannya abang. Iya. Oke. Nanti saya pakai burger isi udang, itu dia suka makan. Jadi saya lanjut terus gitu. Oke. Nah, berarti maksudnya kepikiran untuk udang itu apa? Maksudnya datangnya apakah memang abang sendiri atau mungkin support dari keluarga atau support dari keluarga juga, dari keluarga. tante yang sebagai pemilik resepnya itu. Iya. Nah, dia support kita, akhirnya kita buka outlet, ikut pameran, event-event. Lebih menarik burgernya sih. Oke. Untuk makanan kekiniannya itu burger. Berarti maksudnya mau jam berapa saja, mau kapan saja dengan kalangan usia. Siap. Ini ya, maksudnya disuka begitu. Disuka. Nah, kemudian udang, kemudian juga tadi sempat menyebutkan ikan ya. Nah, kepikiran untuk maksudnya di burger ini bagaimana ini abang? Maksudnya bikin burger terus isinya udang misalnya gitu. Apakah maksudnya memang dari awal memang sasarannya memang udah kayaknya kalau udang nih pasti sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Iya betul. Sesuatu yang baru lah. Oke. Dan itu akhirnya sekarang ini ya. Disuka ya begitu. Suka masa sama untuk anak-anak gitu. Oke. Berarti udah berapa bulan ini usahanya jalan? Sudah jalan 3-4 bulan lah. Baru. Oke, udah jalan 3-4 bulan ya. Teman-teman banyak mau bermitra karena konsepnya bagus gitu katanya gitu. Ya. Saya sendiri kan ya enggak sangka-sangka kita ikut pameran, ternyata kita baru buka setengah jam itu hampir 50 burger habis. Dengan isian udang itu. Oh, ya kan karena orang pasti penasaran ya karena biasanya kan isinya kan cuma daging dan sebagainya kan. Nah, ketika misalnya ada sesuatu yang baru seperti udang ini kan orang bilang, wah ini kayaknya unik gitu ya. Terus untuk ebi furenya itu kan selama ini kita makan udang itu kan malas ngupas. Oh ya. Nah, selama ini kita sudah kupas. Iya. Berarti bersih ya? Bersih. Okay. Nah, kita sisakan ekornya. Iya. Nah, kita balut tepung basah, baru tepung roti. Iya. Oh ya. Seperti bahannya nugget. Oh gitu. Iya. Nah, abang ini maksudnya udang-udang yang ukurannya bagaimana nih, bang? Ada 2 size. Oh ya. Kalau size 50 sampai 60 itu kita jual 2.500 per biji. Jadi untuk kalangan anak-anak masuk. Terus yang satunya lagi ukurannya? Yang size besar dia size 30 kita jual 5.000 per ekor. Oke. Berarti itu ukuran yang besar. 1 ekor itu ya? 1 ekor. Oke, itu maksudnya di dalam burger itu ya? Itu yang di dalam burger kita cincang. Kita cincang kasar. Habis itu kita marinasi, baru kita balut tepung roti, kita simpan di freezer. Sudah beku, misalkan udah beku, kita ada orderan kita siap panasin. Begitu. Jadi dia awet ya? Awet. Jadi kita cukup 1 minggu di dalam freezer, tidak bisa lebih. Karena kita tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Oke. Nah, ketika misalnya memulai usaha ini, bang, ini mohon izin ya. Sempat dari awal-awal, aduh ini kira-kira nanti gimana ya? Iya, sempat down juga. Sempat down karena banyak keluarga juga ibaratnya semua tidak paham karena kita basic latar belakang saya dari otomotif. Jumping ya, aduh. Biasa pegang besi, ya, pegang makanan. Tiba-tiba maksudnya berubah putar haluan gitu ya. Betul. Iya, kepuasan yang abang dapatkan. Kepuasan yang paling pertama, walaupun ini kan masih baru sekali ya, startnya masih 2-3 bulan abang ya. Kepuasan pertama kami diundang sama Poltek Bone.
ikut pameran di sana. Gimana ceritanya sampai bisa jalan-jalan ke Bone? Saya punya anak di sana. Oh iya Kuliah iya. di Poltek, di perikanan. Perikanan yang di Bone. di Oh Bone. iya. Nah, saya ke sana. Saya pertama minder juga. Perjalanan ke sana kan lumayan jauh. Iya. Tidak sesuai kalau kita cuma memperkenalkan produk ini sejauh itu gitu. Iya betul. Jadi pas begitu kita buka, terlambat kita buka, begitu buka langsung habis burger 50 biji. Oh, oke. Tidak Setengah disangka-sangka. jam tidak disangka-sangka. Di situ mulai tumbuh keberanian untuk Maksudnya mencoba jadi lagi. awalnya datang ke Bone itu maksudnya Untuk ya karena memang pameran kan. Oh, oke. Pertama kali pengalaman saya pertama itu ikut pameran itu bukan menjual gitu kan. ya. Ternyata di sana konsepnya menjual. Jadi saya ternyata menjual. Langsung di Bone ini Langsung pertama di kali Bone. langsung terbang ke Bone. Ke Bone. Oke, dan ternyata di sana antusiasme mereka Antusias sangat sekali. ini luar biasa sekali. Burger katsu namanya kita. Oh nama. oke, Iya. Burger katsu. Burger Nah, katsu. nah abang apa namanya kalau teman-teman sebelumnya itu kan mereka agak kesulitan ketika misalnya mereka harus ini kira-kira namanya apa nih. Iya. Nah mungkin boleh cerita ini sejarah kayak doang, food and drink. Iya. Boleh cerita sejarah namanya ini? Doang itu kan ada banyak arti. Kayak Oke. doang itu kalau di Jakarta mungkin saja. Iya, oke. Kalau di Makassar itu ya udang. Itu berarti itu bahasa Makassar ya? Bahasa Makassar. Oke. Doang. Oh ya. Doang. Doang bahasa Makassar. Bahasa Ya. Makassar, doang. Ya, oke. Jadi untuk pertama kali kita olah burger Iya. di fure yang tepung digoreng udang digoreng tepung itu sangat luar biasa. Antusiasnya sama anak-anak itu kan harga dari mau makan udang harganya kan tahu Lumayan. sendiri, lumayan. 40 50 Iya. ribu bahkan Lumayan. seratusan kan. Iya. Ya kita tergantung ukuran juga. Pak. iya kan kita kemas 2.500 Iya. ternyata anak-anak makan siangnya itu. Oh. Oh bisa. Oh, oke. Ya kita siapkan Iya, nasi iya. juga gitu. Oh, iya. Dan kita pakai saus selengkap. Berarti outletnya di mana nih? Di rumah saja? Di atau- rumah oh, aja di dulu rumah aja? sementara karena Oke. banyak permintaan teman-teman di luar itu sudah Iya. banyak. Ada 5, ada 10, hampir 10 lah. Terus hatinya abang gimana nih? Ya, saya Ketika maksudnya udah ada sambutan dari teman-teman ini, gimana? ya saya perbaikin dulu yang di rumah. Oh, oke. Kita perbaiki dulu olahannya, manajemennya baru Iya. kita Baru berani goes. go. Oh. Oke. Nah, Kayara ini siapa nih? Anak. Oh, namanya anak. Anak Oke. kedua. Berarti digabung ya? Iya. Kayarna doang. Oh. Kayak saja, kayak udang gitu. Oh iya. Dan akhirnya sampai sekarang udah berkibar udah kurang lebih 3-4 bulan abang ya? 3-4 bulan. Tantangan terbesar di awal-awal ketika abang harus mulai naik dengan usaha ini nih. Ya pertamanya minder sih. Mhm. Di situ mulai tumbuh, mulai teman-teman support ini bagus. Akhirnya kita tumbuh berani. Oke. Berarti maksudnya abang yang langsung terjun ke ini ya. Iya. Terjun untuk cari bahan baku dan segala macam ya. Bahan baku. Dan untuk olahan ini banyak kita bikin nanti termasuk udang. Bakwan. Bakwan udang. Nah, terus keripik udang. Peyek kan? Ya, Orang makan udang peyek udang, peyek ebi kan? Masih banyak sekali sebenarnya di udang ini. Berarti setelah di Bone kemarin launching yang tidak terkira ya. Iya, tidak terkira. Sambutannya sangat luar biasa. Nah ini udah kepikiran, maksudnya abang Ujek udah kepikiran ini kira-kira nanti setelah ini saya mau kemana lagi nih? Ya pasti kita kemitraan. oke. Jadi kita tumbuhkan teman-teman yang mau ikut usaha ini Iya. ya kita kembangkan, diskusi bersama, kita kembangkan sama-sama Oke, berarti abang menjalankan usaha ini bersama keluarga ya? bersama keluarga. Oke. Kan. Iya, iya. Nah, kemudian berjuang bersama orang-orang. Apa sih rasanya kalau bagi abang Ujok sendiri dengan usaha ini? Bagaimana rasanya ketika akhirnya usaha yang di awal-awal mungkin agak-agak, aduh ini kira-kira gimana nih ke depannya? Sangat berat karena saya sendiri nggak pintar masak kan. Saya punya ide, tante yang lanjutkan, ya akhirnya berjalan dan istri yang support. Ya kita jalan saja dulu di rumah. Akhirnya teman-teman yang datang, wah ini bagus ini, kita buka di sana di sini. Ya oke lah kalau gitu.
Kita perbaiki dulu yang di sini, baru kita ke Maros, kemana Bu, nggak ada masalah. Oke. Tapi maksudnya ini sudah maksudnya tawaran-tawaran sudah banyak berdatangan abangnya. Ya. Oke. Yang ya boleh silakan lanjut dulu. Untuk di rumah ini kita sudah online shop. Oh boleh. Udah. Kita sudah ada di Shopee, Shopee Food, GrabFood sama GoFood. Waduh, berarti ini 24 jam atau gimana nih Bang? Kita buka jam 11. Oh, jam 11 siang. Tutup jam 10. Jam 11 siang. Oke. Pas makan siang kan. Kalau jam-jam 11. Iya. Kalau di Grab sendiri kemarin sempat ragu juga. 2 hari 3 hari itu pendaftaran kita belum ada orderan. Nah, begitu ada orderan langsung satu orderan sampai 8 porsi, 4 porsi. Sempat kewalahan juga. Karena kan menu yang kita tawarkan kan memang lain daripada yang lain. Iya. Saya lihat terdaftar udang itu tidak di bawah 40. Di atas Di atas 40. Kita jual cuma 15.000 sampai 20.000 per porsi. Dan ternyata Ya, sambutannya luar biasa. Wah, terbangnya udah. Jadi kalau misalnya bagi Abang Ucok sendiri yang maksudnya berusaha UMKM, seberapa pentingkah pameran-pameran itu ikut pameran itu Abang? Ya, untuk pameran itu sangat penting sih. Untuk ikut event-event itu kan kita konsepnya kan makanan sama minuman. Iya. Ya. Untuk sementara ini kita minuman kita kerja lagi. Jadi konsepnya food and drink. Oke. Oh berarti satu paket ya? Satu paket. Oke. Nah, Abang nanti setelah ini kita lanjut lagi ya. Siap, Sahabat Buda jangan kemana-mana. Kita mau dengarkan lagu dulu ya, untuk memberikan semangat bersama di kesempatan siang hari ini. Sahabat Budaya masih bersama Abang Ucok ya, owner dari Kayara Doang Food and Drink. Sebentar kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di obrolan UMKM, menggali potensi lokal dan diversifikasi olahan udang yang kekinian.
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita melanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Nusantara Siang di Jat Ferdinand. Om Rudi makasih ya. Oke, Abang semangat ya. Oke, Bang, ini tadi aku masih penasaran ini jawabannya Abang. Dari otomotif, pegang alat, kemudian terjun bebas ke masakan udang. Ya. Aku penasaran, ini boleh cerita? Ya semacam mimpi juga sih. Oke, kok tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Karena kan selama ini kan saya bergelut di pengolahan ikan. UMKM Poklasar. Poklasar. Kelompok pengolah hasil perikanan. Oh iya, oke. Nah, di situ kenapa kita kan banyak stok ikan biasa di kulkas ya. Saya akan saya kerja untuk dimasak sendiri. Digoreng tepung gitu. Akhirnya menjual. Oh, oke. Nah, terus mohon izin ini Abang Ucok, ini udang apa? Udang air tawar atau udang air laut, Abang? Udang air
laut. Air laut ya. Oke, pilihannya kenapa nih? Apakah supaya lebih fresh atau lebih segar atau ada mungkin keunggulan-keunggulan lainnya, Abang? Dia lebih banyak ini size-nya. Oh, Mulai size kalau udang Sito kan besar. Ya. Nah, kalau dia udang Faname kan size 50, 70 ada. Oke. Jadi kita berarti lebih banyak pilihan sebenarnya Lebih banyak kalau udang Udang air laut Faname. Faname. Oke. Oh, berarti jenis udang Faname yang Faname. dipilih ya. Kenapa udang Faname? Udang Faname Selain ukuran yang banyak, rasanya atau gimana? ya mungkin dari segi rasa Oke, dia lebih gurih ya, lebih Gurih. nikmat ya. Iya, betul. Oke, dan bahan-bahan yang Abang punya ini kan betul-betul memang fresh. 100% ya. Jadi memang daya tahan. Biasa kan kalau sesuatu yang apa namanya yang tanpa pengawet atau apapun itu kan memang dia maksudnya batasan kadaluarsa itu juga tidak sama seperti yang maksudnya yang lain-lain Yang gitu lain. Abang ya. Ini berarti isi badannya cuma sampai 1 minggu saja. 1 minggu. Oke. Nah, tapi Abang juga sempat informasikan ke kami bahwa selain udang ada juga keripik dan sebagainya. Itu oke. Itu memang pengolahan Abang dan keluarga yang mengolah atau gimana? Ya, nanti kita pengembangannya di peye udang ebi Oke. kan. Nah, itu tuh Dan udah sampai kemana tuh? P-nya tuh udah sampai kemana? belum. Oh belum. Belum, baru di rumah aja. Masih di rumah. Oke, berarti tapi yang udah jalan kemana-mana tuh itu burger ya. Ebi furai, Ebi tempura. 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 Oke. Nah, Abang, yang aku tahu ya, mohon izin mungkin Abang bisa berbagi informasi juga bersama kami di sini. Yang aku tahu tempura itu kan gampang-gampang susah. Iya, betul. Boleh cerita. Berapa kali kita olah itu, notabene katanya disimpan di freezer dalam suhu sekian itu bisa berapa bulan itu kan? Kita praktekin itu. Coba. Iya, coba. Ternyata tidak tahan lama. Oh, oke. Karena tepung basahnya ini yang bikin cepat expire. Oh. Jadi dia harus 1 minggu maksimal Di apa tuh? di freezer. Oh, maksudnya udangnya ini ya? Oh, disimpan dulu. Iya, disimpan dulu. Maksudnya simpan tanpa dibumbuin atau seperti apa? Sudah dibumbuin. Oh, sudah dibumbuin. Sudah berbentuk tempura. Oh, jadi dia pernah saya bikin skala besar, saya simpan, itu berubah warna. Maksudnya berubah warna? Jadi hitam dia. Oh, jadi. Tapi kan Abang simpan di freezer kan? Oh, tetap rusak. Kalau ada tepung basah sama bumbunya ini cepat rusak. Oh. Karena kita kan tanpa pengawet. Tanpa pengawet, iya. Jadi dia paling lama 1 minggu. 1 minggu. Oh. Ya kalau selama ini kita bikin 3 hari, habis 3 hari, bikin lagi habis. Oke, berarti stoknya terbatas ya, supaya maksudnya kan dia lebih fresh, lebih fresh. Maksudnya orang juga yang nikmati juga mereka ini ya, dibandingkan dengan harus bikin dalam kup yang besar. Tapi takutnya nanti rusak begitu. Ya, oke. Nah, Abang ini kan bahan-bahan seperti ini kan bahan-bahan yang fresh itu kan dia kan tidak tahan lama nih. Nah, jadi memang betul-betul Abang harus betul-betul usaha ya. Usaha keras supaya maksudnya ketika disajikan dia tetap ini ya, maksudnya pelanggan juga puas gitu ya. Jadi konsepnya kita ini tidak menyetok dalam keadaan sudah digoreng. Jadi begitu orang datang ada orderan dari GoFood, nah kita baru diolah. Oh, oke. Berarti betul-betul tidak ada dipanasin, tidak ada. Oke. Jadi orang bilang apa itu istilahnya apa ya? Fresh from the oven apa ya? From the oven gitu ya. Oke. Oh, jadi maksudnya misal aku datang, baru diolah. Baru digoreng. Kan dia sudah di freezer kan? Iya. Di bakwan pun begitu. Kita tidak campur ke sayurnya. Oke. Kita pisah dari tepung, sayur, udang. Kita pisah 3. Oh, oke. Nah, begitu ada orderan 10 porsi. Kita tinggal takar sekian tepung, sekian sayur, sekian udang. Baru kita campur. Pantasan aja nih. Maksudnya apa? Yang ini banyak, yang order udah banyak ya. Nah, Bang, kalau misalnya di total dalam 1 hari itu berapa banyak gitu? Maksudnya Abang jual untuk burger dulu. Omset sehari 300 sampai 500. Oke. Wah, itu bersih ya? Kotor. Kotor. Waduh, itu tapi itu udah lumayan sekali loh. Abang ya. Baru 3 bulan. 3 bulan. Datang dari mana saja ini orderannya? Pembeli sekarang sudah masuk di perumahan. Orang-orang perumahan sudah datang. Sekitar situ ya. Sekitar situ. Sekarang sudah mulai masuk ke
GoFood, Gojek itu sama Grab, Shopee itu pembelinya dari apartemen, dari hotel. Iya. Ternyata dia belinya hampir tiap hari. Waduh. Ada yang bermalam biasa di hotel, juga malam. Oke. Ayo dong kita ini. Saya tanya si tukang Grabnya kan biasa. Di mana di order? Di apartemen. Oh iya. Ya kan ada tuh apartemen depan ini ya, betul. yang depan Sampai Thalassa City situ ya abang ya. Jadi ordernya sampai 3-4 porsi dalam satu jenis. Oke. Bakwannya kemarin ada 4. Udangnya itu. Saya bilang Berarti memang betul-betul yang disediakan ini dipesan baru dicampurkan, diolah. Makanya dia maksudnya jadi orang yang nikmati juga. Oh iya benar ya. Oh iya. Okay. Kan bakwan kan tidak bisa bakar malam. Betul. Pagi dicampur, sore tidak bisa dikonsumsi. Oke, jadi makanya dipisah supaya dia tahan. Oke. Nah, kalau misalnya bagi seorang Abang Ucok ini sebenarnya kualitasnya itu seperti apa sih, Abang? Kalau dari mata seorang Abang Ucok ini? Kualitasnya seperti apa ya, saya juga sendiri. Ya bekerja keras. Oke, kualitas berarti kerja keras Abang ya. Oke. Berikan yang terbaik untuk konsumen. Rezeki Tuhan udah atur. Harus ulet lah. Harus ulet ya. Nah, Abang, mungkin ada di luar sana, mungkin saja ada di luar sana ya, maksudnya awal-awalnya seperti Abang juga ya, maksudnya yang tiba-tiba dari otomotif yang begitu keras ya kan. Nah, terus tiba-tiba hadir di dunia yang baru. Nah, misalnya tiba-tiba ada juga yang seperti Abang nih di luar sana. Kira-kira apa yang mau Abang sampaikan ke mereka? Ya kita cukup sharing saja lah sama teman-teman yang mau usaha ini supaya tambah berkembang lagi di UMKM pengolahan hasil perikanan. Itu harapan kita. Nah, berarti Abang bagi ilmu juga untuk mereka ya? Iya betul. Kita semua konsepnya, bumbunya kita kasih tahu semua. Jadi sekian. Jadi kan kita ada resep-resep tertentu kan. Iya. Pakai ininya segini, ininya segini, takarannya segini. Nah, Abang, aku punya narasumber yang sebelumnya narasumberku bahkan sampai sedetail pun itu dia bagi. Abang juga melakukan hal yang sama? Kita bagi. Oke, berarti wah. Tidak ada rahasia. Tidak rahasia ya, Abang ya. Ini istimewa loh, Abang. Aku bilang ini maksudnya tidak semua pedagang itu mereka punya jiwa yang begitu tulus ya untuk mau bagi ininya. Rahasia umum. Iya, rahasia umum. Oke. Tapi kan beda resep kan bisa beda tangan juga, Abang. Ya, kami untuk teman-teman yang lebih bagus lagi potensi untuk pengolahannya, kita gabung aja gitu. Tidak perlu kita merasa kita punya persaingan. Tapi maksudnya tidak bisa kita menutup mata juga Abangnya bahwa yang namanya dunia usaha ini kan kadang turun naik. Dalam 3 bulan ini tantangan yang paling Abang rasakan, tantangan paling besar apa, Bang? Mohon izin. Tantangan paling besar sebenarnya kalau ini di permodalan sama SDM. Sangat susah mendapatkan SDM. Itu satu. Kalau permodalan kan mungkin ya sambil berjalan lah. Kan pasti pasti ada jitu jalannya. Orang bilang pasti ada jitu jalannya. SDM yang paling sulit kita. Jadi kita mau rekrut anak-anak muda yang sekarang ini untuk usaha kuliner ini. Sangat sulit memang. Tantangan, maksudnya kenapa begitu sulit? Ya kan jualan itu kan gimana ya, profesinya kalau kita lihat. Aku paham, benar aku paham. Oke paham. Ya kalau dibilang rendahan juga tidak sih kalau saya, karena saya jalani dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak semua orang mau menjual. Betul Abang. Sangat sulit di situ, apalagi mulai dari perencanaannya. Ada teman-teman yang mau gabung, ada 2 orang anak-anak muda, kita ajak. Ya kita kasih naik dulu omset dulu, baru kita go.
gitu. Tapi ternyata musik sekarang ini udah ada ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Ada 2 teman yang kita dekat dan kita Pendekatan seperti apa yang abang ini ke mereka? Ya saya kasih konsep nanti kita kalau berhasil di sini baru kita buka lagi 2. Oh. Tidak langsung 5, 6, 7 tidak. Gitu. Jadi kita punya. Dan ternyata mereka mau gabung ya? Mau gabung. Nah, di situ pendekatan begitu. Kalau untuk penggajian kita kan gini. Kalau untuk penggajian omsetnya saja masih kecil, sangat sulit. Iya, oke. Gitu. Tapi dengan usaha abang yang begitu ini aku yakin pasti kedepannya akan semakin terbang jauh nanti abangnya. Amin. Oke. Jadi berarti apa namanya masih di seputar Makassar dulu abang. Seputar Makassar dulu. Ada keinginan enggak abang untuk melebarkan sayap kemana gitu? Ya, kita butuh teman-teman nanti yang bisa support kita untuk ini. Iya. Saya tidak akan bisa kerja sendiri sama teman-teman. Oke. Kalau tidak ada mereka yang support abangnya. Oke, betul. Tapi abang semoga maksudnya lewat perbincangan kita di Perempat RRI Makassar setelah ini mudah-mudahan ya Tuhan buka jalan. Ada kita yang gabung. support ya. Ada yang support abang. Siapa tahu mungkin setelah ini mungkin ada mungkin dari Pangkep kah, ya kan? Ada mungkin dari Selayar mungkin ya, atau mungkin dari Jeneponto atau Bulukumba, ya kan? Dengan perbincangan kita ini ya, siapa tahu Tuhan buka jalan, amin ya. Amin. Amin. Nah, abang di akhir perbincangan kita apa mimpi terbesar abang? Ya, mimpi terbesar ya untuk menjalankan usaha ini, mudah-mudahan tidak ada kendala sama teman-teman. Amin ya. Ya kita dikasih sehat semua lah. Amin. Oke. Abang Ucok terima kasih ya. Nanti aku main-main ke rumah ya. Siap. Oke. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita bersama Abang Ucok ini yang awalnya mungkin cuma coba-coba ya, tapi ternyata dari coba-coba itu, waduh ini udah sesuatu yang sangat istimewa. Jadi pertama di Indonesia. Ya betul. Ini ya betul ya. Oh ya baru kepikiran ya, karena sebelumnya kan belum pernah ada. Ya kita kan untuk di pasar-pasar ini kayak anak-anak belanja itu kan enggak ada namanya udang goreng. Paling tahu tempe biasa. Kalau di udang ini kan sangat ini aku bilang ini makanan ini loh abang, makanan sehat. Sehat tapi mewah. Tapi mewah loh abang. Harga damai ya. Oke. Om Rudi makasih ya. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita ya. Abang sukses ya. Siapa tahu nanti setelah ini kalau misalnya udah melebarkan sayap kemana, oke, Bung Richard, aku main-main lagi dong di Pro 4 boleh cerita inspirasi. Siap. Iya, terima kasih. Sehat sukses, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak, ya. Sehat selalu untuk kita semua dan apapun usaha yang saat ini lagi dirintis, seperti Abang Ucok bilang bahwa tidak usah takut ya. Berjuang saja dulu, tunjukkan dulu hasilnya. Soal seperti apa itu nanti Tuhan yang akan bekerja ya. Amin. Oke, amin. Sahabat budaya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store